Ya. Hari ini kita akan bersama belajar terkait dengan sistematika karya ilmiah. Tentu ada hal yang menjadi penting dan menjadi fokus di siang hari ini. Sebelum kita mulai, mohon Ridwan berdoa, memimpin doa di kesempatan siang hari ini. Silakan Lemuel maju ke depan, lalu kita bersama berdoa untuk membuka kegiatan belajar di siang hari ini. Selamat siang. Kita akan berdoa untuk kepada masing-masing. Saya akan memimpin tindakan taktis dan berbeda atau dari kayaknya menyesuaikan. Selamat siang Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati kami dalam apa yang kami berikan hari ini Tuhan Yesus, untuk membimbing kami dalam apa yang kami kerjakan, Engkau menyertai kami hingga selesai nanti Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, ya. Oke, terima kasih Lemuel. Di hari ini ada hal yang menjadi penting. Tentu ada proses di mana para putra dapat menemukan isi dan sistematika. Tentu isi dan sistematika di pertemuan hari ini menjadi fokus. Seperti halnya yang tertera di media PowerPoint yang pertama. Nah, kompetensi dasar, ya, kompetensi dasar yang harus dicapai di hari ini adalah menganalisis isi sistematika kebahasan suatu proposal penelitian. Lalu ada indikator pencapaian kompetensi ada dua, yaitu menganalisis dan menentukan isi proposal penelitian dan menganalisis dan menentukan sistematika proposal penelitian yang akan disajikan di hari ini. Maka ada dua hal, yaitu isi dan sistematika. Dan apa yang menjadi tujuan? Tentu peserta didik melalui kegiatan pembelajaran discovery learning mampu menganalisis isi dan sistematika suatu proposal penelitian serta menjunjung nilai religius, teliti, kerjasama, tanggung jawab, dan percaya diri. Ini menjadi tujuan dari pembelajaran di hari ini. Maka para putra dapat mencermati dan mencoba memberikan satu hal terkait dengan analisis strukturnya nanti. Oke, yang pertama terkait dengan kompetensi dasar dan tujuan. Apakah ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut di dalam materi? Tentu yang akan dicapai dari pertemuan ini sistematika dan isi sebagai hal yang muncul dalam proses belajar kita. Lanjut. Nah, dalam proposal ilmiah, tentu di pertemuan sebelumnya terhadap esensi, lalu ada bagian-bagian penting. Kembali saya ulang bahwa suatu tulisan yang membahas suatu masalah, ya, berangkat dari permasalahan, para putra, para siswa pun bisa menemukan bagaimana prosesnya itu. Lalu pembahasan itu dapat berdasarkan penyelidikan, pengamatan, pengumpulan data didapat dari suatu penelitian, baik penelitian lapangan, laboratorium, dan kajian pustaka. Nah, ini yang perlu Anda coba cermati. Sampai di sini terkait dengan penelitian lapangan, apakah para putra mengetahui dan memahami? Sean, menurut Anda penelitian lapangan itu seperti apa, Sean? Menurut saya ya, penelitian lapangan mungkin ya seperti pengumpulan data itu di antara masyarakat gitu. Oke, pengumpulan data di antara masyarakat. Misalnya ada seperti kuesioner mungkin ya, terus
minta orang itu untuk isi untuk tanya-tanya gitu dari lapangan gitu Pak. Oke, ada kuesioner yang disampaikan pada responden ya di dalam proses penelitian lapangan. Nah, terkait dengan penelitian yang berhubungan dengan kajian pustaka, apakah ada yang tahu terkait dengan kajian pustaka? Ya, Christian. Kajian pustaka juga menurut saya itu semacam ini sih Pak. Karena kebetulan karya ilmiah saya juga berhubungan sama sejarah, dan kalau tinjauan pustaka sendiri ya menurut saya itu lebih cenderung pertama kan penelitian data, cuma kan data literasi ya Pak. Jadi kita memang tidak seperti yang lain, kita memberikan kepada responden sebuah kuesioner atau apa tidak, tapi kita kalau proposal itu ditujukan pertama-tama itu kan bagi bisa saja perpustakaan bisa, kemudian ataupun ke ya ke bagian sumber-sumber literasi ya. Kebetulan kan karena saya pendidikan Yesuit karya ilmiah, jadi ya Kosani gitu kan, bagaimana kan Kosani, dan itu pun ya beberapa kali harus meminjam buku, dan perbandingannya kan jelas antara data satu dengan data lain itu harus, kalau sejarah yaitu konteksnya sejarah juga itu harus berbeda. Jadi kan kalau di tahun 40 kan data yang kami gunakan kan menggunakan tabular Sinclair-Verboom. Itu kan data bahasa Belanda ya, yang memang cukup sulit dipahami. Kemudian bagaimana pembandingnya apa? Kalau kami menggunakan pembandingnya data-data literasi yang sudah ada saat ini. Sebagai contoh itu mungkin bukunya Romo Hastoro Sari atau SJ itu judulnya Pandit dan pendidikan di Jawa, kemudian ada Harta dan Surga karya editornya Budi Susanto SJ ya, mungkin seperti itu Pak. Seperti kita mengkaji antara tentang penelitian data tahun 40-an itu dengan data tahun yang baru ini berbeda. Itu tidak bisa kita. Oke, terima kasih Christian. Ada yang menambahkan. Bagus, apa yang disampaikan Christian ini menjadi bagian dari apa yang akan Anda dapatkan dan apa yang akan bersama kita tuju bersama terkait dengan tujuan pembelajaran. Nah, tadi disampaikan ada referensi, lalu disampaikan ada data dari buku-buku yang menjadi hasil bacaannya. Nah, maka di kesempatan ini nanti di pertemuan hari ini tentu akan semakin jelas. Oke, ada lagi terkait dengan eksperimen atau di situ laboratorium. Nah, ada hal apa yang disampaikan di dalam proses belajar terkait di laboratorium? Ada yang karya ilmiahnya sampai pada tahap tes lab? Menurut pandangan para putra, kira-kira tes laboratorium itu seperti apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Sebastian, kira-kira tes lab yang mungkin di dalam proses pembelajaran biologi pernah dijelaskan. Kira-kira bagaimana tes lab itu? Apakah mengujikan satu reaksi atau bagaimana? Menurut pandangan Sebastian? Kalau menurut saya ini ke situ ya pengumuman data. Ya. Pengumuman data ini kan berarti laboratorium. Ya. Nah, ini melakukan data itu kayak coba eksperimen gitu. Eksperimen coba hal ini, coba kayak beberapa kali misalnya. Jadi itu apa di data gitu kan setiap ini harinya berapa. Ya, berarti ada pendataan. Ada pendataan terkait dengan apa yang muncul di dalam proses tes laboratorium. Ini menjadi bagian yang muncul dalam proses belajar terkait dengan karya ilmiah. Oke, lanjutnya. Nah, ada beberapa skematika di dalam karya ataupun proposal penelitian nanti. Anda bisa cermati terkait dengan latar belakang masalah. Pasti ya, terkait dengan latar belakang masalah, tentu Anda bisa mencermati. Oke, yang pertama, apa yang disajikan dalam proses latar belakang masalah?
ketika kemarin Anda ulangan harian ataupun penugasan, kira-kira apa? Adian. Apa yang disajikan ketika latar belakang masalah adian? Kalau kemarin saya bertanya dengan Pak Kapolno dan guru-gurunya, saya itu latar belakang masalah itu kan bagian pertama gitu ya, dari suatu karya ilmiah. Kalau menurut hasil tangkapan saya Ya. dulu itu latar belakang itu alasan kenapa peneliti itu mengambil masalah tersebut gitu, yang didukung dengan bukti-bukti yang kayak pemberitaan dan lain sebagainya. Oke, latar belakang ada masalah yang disajikan dan ada hal yang terkait dengan penelitian ya. Oke, Lemuel, dari apa yang disampaikan teman-teman di forum ini, kira-kira Lemuel bisa menangkap apa yang dimaksud dalam latar belakang masalah? Sebab akibat dari masalahnya. Oke, Beli, kira-kira apa Beli? Kalau ternyata dituliskan di situ tentang latar belakang masalah, apa yang disajikan? Kalau menurut saya latar belakang masalah itu seperti definisi umum, definisi awal dari yang topik yang sudah akan dibahas atau yang akan didefinisikan itu nanti apa sih topik awalnya, permasalahan awalnya. Oke, permasalahan awal ya. Permasalahan awal yang ditulis dan ada dalam permasalahan dan ada di dalam latar belakang masalah. Oke, ada lagi yang ingin bertanya atau menanggapi terkait dengan latar belakang masalah sebelum dilanjutkan? Ada? Oke, silakan. Menambahkan sebenarnya. Oke, Christian, silakan Christian. Menambahkan latar belakang masalah. Berdasar dengan pengalaman saya Ya. ketika saya bimbingan dengan Pak Wan, kan dulu saya sempat menulis latar belakang seperti pada umumnya. Betul. Karena kebetulan kita tuh kan pertama-tama saya pendidikan kolesi Yesuit. Jadi saya menguraikan dulu pendidikan apa, kolesi apa. Ternyata yang dimaksud itu bukan hanya menguraikan, tapi juga dalam konteks tertentu. Latar belakang ini juga lebih cenderung keprihatinan dan kedekatan emosional kita terhadap objek yang akan kita teliti. Jadi misalkan saya kan pendidikan kolesi Yesuit, kedekatan emosionalnya kenapa? Kamu meneliti itu ya, karena memang saya pribadi siswa kolesi pertama, kedua memang banyak mengetahui soal ya setidaknya ya dasar-dasarnya itu jelas dari Yesus itu bagaimana, kolesi itu bagaimana. Jadi yang ditulis itu kalau dari pengalaman saya itu tidak hanya sebatas apa isi dari pendidikan atau enggak, tetapi dari awal secara kronologis mengapa kok bisa muncul dan ya dibahas kami kan eksistensi dari sekolah Yesus saat ini gimana, kok masih bisa bertahan. Jadi yang kita bahas kayak semacam dari kronologis awal, latar belakangnya ya kronologis awal pendirian kolesi Yesus bagaimana macam-macam itu, kemudian yang terakhir dari itu gimana kita mencari eksistensinya, kenapa kok menjadi sekolah unggulan, mengapa kok sampai sekarang masih bertahan. Itu sih Pak yang dari pengalaman saya pribadi seperti itu. Oke, terima kasih Christian. Ada hal yang menarik. Ternyata di dalam latar belakang masalah tidak hanya seputar sebab akibat, peristiwa, definisi, tetapi ada hal yang lebih penting. Bagaimana masalah ini punya hal yang ditonjolkan, gitu ya. Tentu ada permasalahan, tentu ada bagian dari penyelesaian. Oke, ini yang pertama. Lalu yang kedua, dicermati bersama, ditemukan rumusan masalah. Dari apa yang disampaikan dalam rumusan masalah, kira-kira apa yang akan dicoba oleh penulis itu terkait, tentu kalimatannya ya. Tentu kalimatannya, tentu ada hal yang akan dituliskan. Kira-kira dalam hal apa itu? Margen. Kira-kira apa margen? Iya, tentang rumusan masalah.
Oke, dalam latar belakang apa yang ditanyakan? Konkretnya bagaimana, Margen? Bagaimana konkretnya? Contohnya mungkin contoh dari rumusan masalah. Oke, mempengaruhi ekonomi masyarakat dalam hal ini penelitiannya bagaimana kalimat tanyanya? Margen, bisa diperjelas supaya tergambar dalam sebuah rumusan masalah. Ada yang ingin membantu Margen? Ya, saya atau Adia? Saya dulu, lalu Adia. Untuk urusan ini tentunya itu adalah masalah-masalah yang muncul saat kita meneliti topik tersebut ya Pak. Ya. Misal saya itu kan kayak sebenarnya itu tentang sejarah perang kolonial yang berjalan pada tahun 1700 dan 1703 yang peristiwa tersebut bernama Geger Pacitan. Nah, sama saya itu bisa seperti mengapa etnis Tionghoa pada masa itu dibenci oleh etnis lainnya dan dibantai oleh orang Belanda. Oke. Ya, terima kasih. Ada lagi Adia? Jadi saya membantu Margen menyusun berdasarkan pemahamannya atau berdasarkan Bisa dua-duanya. Bisa ke Margen, bisa terkait dengan karya ilmiah yang pernah dibahas dengan teman kelompok dan pernah dijadikan satu diskusi. Kalau misalnya tadi pergi melanjuti pernyataannya dari Margen, Ya, bisa salah satu hal yang bisa kayak gitu adalah bagaimana dampak COVID-19 terhadap ekonomi masyarakat yang berpendapatan menengah ke bawah misalnya seperti itu. Sedangkan kalau yang kalian baca itu ada masalahnya adalah apakah ada faktor yang mempengaruhi para siswa untuk melakukan tindakan kontek, baik itu faktor yang berasal dari diri sendiri internal maupun berasal dari lingkungan sekitar eksternal. oke. Ya, terima kasih. Jadi dari apa yang muncul di sini, dari latar belakang rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kemudian ada tinjauan pustaka, dan di situ ada bagian-bagian yang berhubungan dengan kajian-kajian pustaka, dan ada bagian yang baru atau sedang dibuat, dirumuskan oleh para putra semua terkait dengan metode penelitian. Dan hari-hari ini tentu dalam pembahasannya di bab yang keempat serta bab yang kelima penarikan kesimpulan tentu menjadi bagian yang dapat dicermati bersama. Oke, langsung lanjutnya. Nah, sebelum pada latihan, tentu karakteristik penelitian ilmiah berhubungan dengan bab yang keempat dan bab yang kelima. Dari apa yang dicermati di situ, ada penulisannya harus berpedoman pada ketentuan dan berlaku. Tentu ada panduan, tentu ada proses. Proses di mana? Proses Anda menemukan bahwa oh ternyata penulisan itu punya pedoman terkait dengan panduan karya ilmiah yang pernah saya berikan di Google Classroom karya ilmiah. Lanjut, yang kedua, penulisan mengandung unsur kebenaran dan objektif sesuai dengan data fakta yang ditemukan di lapangan. Pasti ya, dari apa yang muncul di lapangan, lalu Anda bisa menangkap dengan jelas informasinya dan untuk membantu penyelesaian rumusan masalah. Dan yang ketiga,
menggunakan bahasa Indonesia yang baku sesuai tentu ejaan yang dulu bernama PUNI dan sekarang berubah menjadi ejaan yang disempurnakan, dan kaidah ragam ilmiah. Ini menjadi penting untuk kita bersama, ya, bagi Anda maupun saya. Dari sini ada yang ditanyakan sebelum kita berlatih bersama? Jelas ya? Oke. Maka di kesempatan ini di lembar kerja peserta didik bisa Anda cermati terkait dengan latihan. Ada 2 pertanyaan yang nanti saling bisa menambahkan, dan 2 pertanyaan ini juga terdapat di Google Classroom. Ada yang perlu dicermati. Coba silakan saya bagikan lembarnya. Oke, saya bagikan lembarnya. Oke, saya bagikan lembarnya. Oke, saya bagikan lembarnya. Oke, silakan Anda cermati dari apa yang sudah Anda dapatkan dalam lembar kerja ini. Yang pertama, tentukan isi proposal karya ilmiah yang sedang Anda pelajari dan Anda telah Anda baca. Tentu beberapa referensi sudah pernah ya dibaca ya. Lalu beberapa referensi ada dan muncul ya. Nah, maka di kesempatan ini kita akan coba bahas apa yang pernah Anda pelajari dan apa yang muncul ketika Anda menentukan isi, bagaimana prosesnya, kemudian tentukan sistematika proposalnya yang sudah saya sampaikan di Google Classroom terkait dengan contoh-contoh karya ilmiah itu. Silahkan Anda cek ya, boleh dibuka di Classroom, lalu bisa Anda cermati terkait dengan 2 pertanyaan yang saya sajikan ya. Silahkan dicoba sebelum mengerjakan. Apakah ada pertanyaan? Oke, dikerjakan berpasangan. Silahkan yang sedang membuka laptop, membuka handphone bisa mencermati materi di Google Classroom yang pernah saya upload terkait contoh-contoh itu. Maka ada margen bisa cek di Google Classroom apa yang sudah pernah saya sampaikan di karya ilmiah. Nah, oke. Oke, dicoba. Silakan 20 menit Anda bisa membaca, berliterasi bersama dengan teman kelompok, kemudian setiap kelompok nanti bisa menyampaikan hasilnya, hasil bacaannya, dan apa yang menjadi bagian-bagian dari proses mempelajari proposal hingga nantinya karya ilmiah. Dipersilakan. Anda bisa mengerjakan melalui lembar kerja langsung, bisa di sebaliknya, ya, bisa di sebaliknya terkait dengan prosesnya. Ya, silakan Anda tulis di sini. Materinya ada di Classroom, silakan gunakan contoh-contoh itu, lalu bisa Anda tuliskan dalam lembar yang ada. Maka silakan di bagian yang masih kosong bisa Anda tuliskan jawaban kelompok. Jangan lupa diberikan nama kelompok supaya ketika nanti dikumpulkan Anda tetap bisa mendokumentasikan. Oke, silakan.
kasih Pak. Yang pernah saya sampaikan di Classroom bisa Anda cermati. Sekali lagi, menentukan isi dan menentukan sistematika. Bisa Anda langsung cermati yang ada di Classroom ataupun silakan Anda coba ya telusuri dalam lembar yang pernah saya berikan di Google Classroom. Yang pernah saya sampaikan di Classroom silahkan dicek untuk memastikan terkait dengan isi sistematika.
Yang sudah menuliskan silahkan dicek ulang dari proses Anda mengerjakan. Karena tinggal sisa jangan paling mungkin pinjam kamarnya sambil berarti apa-apa. Ini hanya masuk sih, tapi kan nanti bisa pas edit bisa bilang. Untuk persiapan silahkan nanti kelompoknya saya nanti menjawab pertanyaan nomor 1, kemudian penanggapnya Lemuel, ya, apa yang disampaikan saya nanti diberikan tambahan informasi, ya, yang ditambahkan apa yang esensi yang muncul dalam proses itu. Masuk. Ya. Masuk. Lalu untuk nomor 2 nanti Christian menyampaikan yang menanggapi kelompok dari Sebastian, ya. Nanti Christian menjelaskan menjawab soal nomor 2 yang menanggapi kelompoknya Sebastian, lalu kelompoknya Sian ditanggapi oleh Lemuel. Paling tidak gambaran-gambarannya tahu dan apa yang perlu ditambahkan tahu. Oke, silakan dicek lagi proses Anda menuliskan.
Ada yang belum selesai? Sudah ya? Ya. Oke, Sebastianus nanti menanggapi, saya lagi menanggapi dari Christian, lalu saya ditanggapi Lemuel ya. Oke, dipersilakan saya menyampaikan apa yang sudah Anda tuliskan bersama kelompok. Silakan, Sean. Jadi menurut diskusi kami dari tadi, isi proposal karya ilmiah itu ada pertama latar belakangnya, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tujuan pustaka, landasan teori, metode penelitian, kenapa penelitian dan penutup. Ya. Untuk latar belakang itu jelas adalah alasan mengapa penulis memilih topik yang akan diteliti. Lalu untuk rumusan masalah itu adalah masalah-masalah yang muncul antara dari penelitian yang dilakukan
selanjutnya tujuan penelitian artinya apa yang ingin dicapai dalam penelitian tersebut. Ya. Dan untuk manfaat penelitian artinya manfaat apa yang dibawa pada diri peneliti setelah si penelitian itu ditemukan. Untuk tinjauan pustaka itu menjabarkan metode dan teori penelitian yang akan digunakan dalam karya ilmiah. Lalu penjelasan teori ini menjelaskan teori-teori yang akan dipakai dalam karya ilmiah yang akan ditulis. Dan metode penelitian tentunya metode penelitian yang dipakai dalam penelitian tersebut dalam mengumpulkan datanya. Dulu untuk pengamatan penelitian itu semacam kalau penangkapan penelitian itu alurkah isinya atau ya, di situ ada penjelasan khusus tentang penelitian itu? Iya, itu semacam garis besar dari bab 1 dan bab 5 itu Ya. apa aja yang ada di dalamnya gitu Pak. Oke. Ya, ada lagi? Untuk penutup itu kesimpulan dan daftar pustaka. Oke. Ada lagi kelompok menambahkan? Cukup. Oke. Lemuel bisa memberikan tanggapan dari apa yang menjadi pernyataan Sian. Silakan Lemuel. Kira-kira apa ketika dikaitkan dengan karya ilmiah yang sudah didapatkan referensi tertentu dan isinya tadi didetailkan, dirincikan, kira-kira ada hal apa yang bisa ditanggapi dari kelompoknya Sian? Silakan. Paling tidak dari apa yang muncul dalam pertanyaan A dan B ini memberikan gambaran. Ya, silakan Lemuel. Kira-kira apa yang muncul jawaban terkait dengan pernyataan Sian? Ya, terdapat struktur dari nilai anggapannya itu memberikan Gambar ya, itu ringkasan dari sebuah keputusan penelitian. ringkasan ya. Ya, Mungkin untuk ringkasan kurang tepat. Jadi menurut itu untuk rangkaian itu isinya dari semua ya ringkasan seluruhnya itu diringkas dalam penangkapan penelitian. terus untuk yang bagian ada Supaya agak keras, silakan Lemuel bisa tanggapi supaya kelompok bisa saling mencatat apa yang ditanggapi sama. Silakan. untuk yang bagian ada dalam masalah Apa yang akan dibahas? Itu ya termasuk apa yang akan dibahas. Tapi kan tata kelola itu semacam alasan mengapa alasan ya awal dan awalnya definisi awal ya. Tapi kan tata kelola itu sejatinya itu alasan mengapa penulis mengambil topik tersebut. Oke, terima kasih. Meli mau nambahkan atau Itu ya Pak. Jadi kan ya. saya dan Level kan sudah masuk kelas 10. Saya masih baru dalam materi ini Pak. Jadi ya pemahamannya juga masih mendasar gitu Pak. Nah, untuk angka dan segala macam yang sudah disampaikan tadi ya apa ya? Menurut kami cukup ya, masuk akal juga. Ya, kami tuh jadi lebih paham tentang karya ilmiah, bentuk luarnya seperti apa. Oke, terima kasih. Ya, tepat. Jadi apa yang menjadi pernyataan tadi ini saling menambahkan dan saling menguatkan. Bisa ditambahkan dari kelompoknya Krista. Kira-kira dalam hal sistematika bagaimana? ada bisa Ya, sistematikanya bagaimana kira-kira? saya bacakan aja. Boleh.
dalam karya ilmiahnya ada 4 bab ya. Ya, Yang pertama itu reaksi mengatakan belakang, ya, rumusan masalah, ini bisa mengatur ya poin penting yang harus dari bab 1. Ya, penelitian, terus tujuan penelitian dan sistematika penulisan. Nah, di sini kami tidak menemukan manfaat. Gitu. Oh tadi ya kami dari sistematika begitu ya. Tidak ada. oke, Tapi nyatanya ada. Di sini ada ya, ya. Terus kedua itu mengenai landasan teori, jadi teori yang mengenai ilmiah atau visual analisis yang dibahas. Terus ketiga kita berpenelitian dan sampel data, empat hasil penelitian dan pembahasan dari masalah-masalah yang perlu dibahas. Terus lanjut ke bab 5 ada kesimpulan dan solusi pemecahan masalah. Hal yang bisa tahu misalnya. oke. Terima kasih, Keista. Oke, lanjut kelompoknya Christian. Apa yang menjadi dasar Anda membaca tentu literasi dan tentu secara bersama apa yang didapatkan? Silakan, Christian. Dari yang saya tuliskan di sini, Pak. Ya, yang Anda tuliskan. Jadi kalau yang saya tuliskan di sini ya, kalau menurut saya penelitian sendiri kita ambil contoh kasus ya, fiksi aja, Pak. Cuma memang tidak pernah ada, cuma memang direncanakan bisa ada. Judulnya ini contoh penelitian aja. Ya, Ini judul penelitian pemahaman Tuhan dalam kehidupan monastik di pertapaan Santa Maria Rawasto, Temanggung, Jawa Tengah. Ini contoh penelitian. ya. Ya. Ini Jadi judulnya apa, Christian? judulnya pemahaman Tuhan dalam kehidupan monastik di pertapaan Santa Maria Rawasto. Oke. Nah, itu kan judul penelitian. Nah, kalau dilihat dari proposal ilmiah, kan karya ilmiah berjudul demikian kan kita nggak bisa tuh, hanya cuma studi pustaka, kita ambil sumber-sumber itu nggak bisa, karena kan secara langsung kita harus wawancara. Betul. Sedangkan masuk di klausuranya lawas aja juga susah. Harus ada izin tertentu dari Abbas. Sebenarnya kalau Abbas itu kayak kepala biara, kayak uskup, dia juga punya teritori ya dari perkataan itu kan. Ya, kepala sekolah. Gitu. Iya, kayak kepala sekolah gitu. Cuman, Ya, jadi kayak uskup itu nggak bisa intervensi juga sama Abbas gitu kan. ya, Nah, kalau kayak ini dengan judul demikian kan pasti landasan teorinya kan historis sama filsafat. Karena kenapa kok dipilihnya kok pemahaman Tuhan itu kenapa sih? Karena dalam kehidupan sekular masyarakat zaman ini kan Tuhan itu kan sudah semacam hal yang apa ya? Kalau dikatakan dilupakan juga tidak. Cuman kalau dianggap ada pun juga masih dipertanyakan terus, dipertentangkan. Nah, kemudian kan orang yang mencari-cari ini kan bisa berkesimpulan juga. Saya memilih lanjut kepada agama atau saya memilih jadi ateis. Nah, itu kan di bahasa di dunia sekular itu kan seperti itu. betul. Terus di landasan teori, ya Pak, kita pakai teori apa? Teori filsafat. Filsafat ketuhanannya kan kalau monastik ya kita otomatis harus pakai latar belakang genetikus manusia bagaimana, kemudian Tuhan dalam praktis itu siapa, dan juga dari pemahaman filsafat atau pertengahan juga seperti Descartes, kemudian Thomistik, itu kan menjadi apa nih Pak, penelitian juga. Nah, di pembahasan masalah di bagian metode penelitian, yang dipakai itu kan kalau kita penelitian di Rawasto kan juga wawancara kan. Iya. Wawancara di situ dan bahkan juga diharapkan juga bisa juga berwawancara dengan Abbas juga, karena kan seorang Abbas kepala biara kan juga secara spiritual dianggap juga sudah matang kan. Jadi ya benar-benar harus sistematis benar, kita ya ditanyakan apa saja, bahkan kalau bisa ditulis bercatat. Kadang kita kalau mau mengajukan penelitian, sedangkan pertanyaan kita itu kan kadang jarang dicatat ya. Dan biasanya kan pengalaman saya penelitian Palok juga kemarin itu kan juga untuk mencatat itu juga kayak apa ya, nah setengah agak niat itu, jadi juga agak tengah-tengah atau kita mau bertemu dengan rokaropinya ya rokaropi ya udah ya seadanya aja, jadi harus makanya terus dibutuhkan namanya proposal itu. Kalau proposal kan jelas, kemudian oh maksudnya ini, oh saya harus menjawab itu Pak, yang diperlukan itu sih Pak, ya apa bisa saya sampaikan ini mengenai kasus dan sistematika dari penulisannya. Oke, berarti ketika disederhanakan sebuah karya ilmiah itu ya itu namanya proposal untuk
ketika kita bertemu respon itu tahu permasalahannya, dan ketika bertemu dengan orang yang diwawancara itu, orang yang diwawancarai pasti tahu dengan apa yang menjadi masalahan, ya apa yang diangkat dalam proses nantinya menjadi karya ilmiah atau karya tulis ilmiah, betul ya? Oke, saya sepakat. Maka para putra dalam penulisan karya ilmiah ya mau tidak mau ya sepakat ya memang harus ada. Kenapa? Ketika di lingkup perizinan pasti ya dibutuhkan proposal penelitian, gitu ya. Isinya apa? Ya sistematika ya muncul. Harapannya apa? Seorang responden, seorang yang akan mengetahui karya ilmiah Anda paling tidak paham, paling tidak kuat dalam hal itu, betul ya? Nah, tadi Christian sudah memberikan satu contoh di mana proses ketika menjawab sematika tidak hanya seputar bagaimana latar belakang sampai pada tahap rumusan masalah dan akhirnya nanti daftar pustaka ya, tetapi bagaimana konteks dari proposal ini menjadi baik, menjadi seimbang, menjadi nyata dan konkret ketika itu dibaca oleh orang lain, gitu ya. Oke, terima kasih Christian. Silakan Sebastian, ada hal yang ingin disampaikan, silakan. Kalau yang dari saya kayak lebih arah ke si kayak manfaat yang adanya dari proposal ini. Betul. Nah, kalau TLX ini saya beneran rasa setuju ya. Kenapa ya? Karena kalau kalian misalnya kayak wawancara, kalian pasti pengen nyari informasinya lebih dalam gitu dari yang orang biasa bisa lakuin. Betul. Nah, makanya kayak proposal ini sangat penting gitu loh, kayak biar orang tuh kayak udah tahu gitu. Ini kita bakal wawancara tentang apa, dan sini itu buat apa. Jadi kayak tujuan utama bisa langsung diketahui dari wawancara kayak gitu. Maka proposal ini saya setuju bahwa penting banget dalam mau ngelakuin penelitian kayak gitu. Jadi kayak lebih apa ya, nyambung aja gitu sama topik utama ini. Oke. Ada yang ingin menambahkan? Ada yang ingin menambahkan? Ya, kalau tadi disederhanakan, betul ya, ada sebuah sarana. Tentu bentuknya tertulis, gitu ya. Bentuk tertulis. Lalu ada sebuah isi, gitu ya. Nah, isi ini berarti ada permasalahan. Kemudian ada pemecahan masalah, betul ya? Betul. Kalau kita pikirkan bersama dari apa yang diadakan dan ada hal terkait sarana, ini menunjang terkait dengan isi, terkait dengan proposal penelitian yang dibahas oleh yaitu Christian tadi. Ini yang pertama, ini yang kedua. Ini ketika kita coba cermati, kembali lagi tadi, ketika karya ilmiah, ya, tadi pagi Bapak Kepala Sekolah menyampaikan bahwa sekolah Gersuto menjadi juara lomba karya tulis ilmiah. Ini menjadi bukti konkret, betul ya Christian? Bahwa yang sekolah Gersuto mampu menuliskan hal yang ilmiah, hal yang bersifat fakta, hal yang menjadi bentuk tertulis, yang sifatnya adalah menjawab sebuah masalah. Maka pemecahan masalah ini tentu ada namanya solusi. Ini para putra terkait dari apa yang nantinya Anda akan semakin dalam menelusuri, semakin paham ketika Anda mencermati dari proses belajar di hari ini. Kemudian
terkait dengan sistematika. Apakah ini harus urut? Iya. Sistematis, urut. Kemudian ada lagi. Kira-kira bagaimana terkait dengan sistematika itu? Keterkaitan. Keterkaitan. Ada lagi? Kontinuitas. Ya. Pasti ada kontinuitas ya. Kontinu. Atau di situ dalam bahasa mudanya apa? Hubungan ya. Atau berkelanjutan gitu ya. Ya, berkelanjutan. Berkelanjutan. Nah, ada lagi? Jelas. Urut. Keterkaitan. Jelas. Kemudian berkelanjutan. Ini menjadi bagian, ini menjadi hal yang harus dicermati ketika mencermati, memahami mengenai sistematika. Tentu proses Anda menuliskan tidak mudah, betul ya? Ada prosesnya berbulan-bulan sampai ada tahap ketika sistematika itu ada revisi. Ya, ketika ada proses referensi yang kurang pas, adanya edit lagi, memperbaiki. Bahkan ketika referensinya kurang, ya menambah lagi, betul ya? Maka akan terkait dengan apa yang disebut isi tadi. Yang mendukung adalah apa? Ya bentuk tertulis, baik referensi, baik dari buku, baik dari media online, jurnal-jurnal ilmiah yang menjadikan proses kita semakin paham. Oke, semoga ini menjadi bagian, menjadi cara kerja dari latihan kita hari ini. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan sebelum ada yang ingin menanggapi lagi? Apakah ada pertanyaan? Oke, maka di sistematika. Lalu tadi dicerahkan oleh Christian terkait beberapa referensi. Ternyata ketika menuliskan sistematika ya kita paham dulu apa yang menjadi konteks dan isinya. Ini dalam ranah apa dan saya harus bagaimana mencermati ini. Oke, dari sini coba kembali ke bagian penjelasan maka dari beberapa hal ini pasti akan ada, pasti akan termuat dan pasti akan menjadi fokus yang menjadi fokus untuk dituliskan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke. Di bagian penguatan, ya, bagaimana prosesnya nanti? Yang pertama, ya, satu, dari apa yang menjadi sarana ini, silahkan Anda pelajari lagi. Silahkan Anda temukan kembali apa yang menjadi bahasa, yang menjadi media untuk membantu Anda menyusun karya ilmiah itu semakin baik. Tentu baik dan benar. Lalu yang mendukung lagi tadi dalam karakteristik bahasa Indonesia yang baku pasti kalimat langsung, data langsung ini menjadi dominan ketika nanti ada yang menggunakan teknik wawancara. Lalu data yang muncul dalam proses penentuan jawaban-jawaban dari rumusan masalah adalah ya satu, kuesioner tadi jika dipergunakan. Lalu yang berikutnya objektif. Apa yang sudah Anda dapatkan tentu tulislah apa adanya. Bukan
hanya opini yang ditonjolkan, tetapi fokus adalah fakta. Oke. Lalu yang berikutnya ada ketentuan yang berlaku. Silahkan cek pedoman, silahkan cek. Walaupun ada penyempurnaan-penyempurnaan, silahkan Anda sempurnakan sesuai dengan apa yang sedang dipelajari dan sesuai dengan arahan guru pembimbing. Oke, maka kalau kita simpulkan, apa yang didapatkan di hari ini? Yang pertama, margen secara singkat dan sederhana. Kira-kira apa yang didapatkan margen? Oke, penulisan karya ilmiah perihal sistematika ya. Oke. Lalu yang kedua, apa yang didapatkan? Ya, dia Pentingnya menulis karya ilmiah secara terkait dengan pentingnya menulis karya ilmiah dan keterkaitan terhadap topik ya, keterkaitan topik ya. Oke, yang ketiga, Arvin. Oke, Limer. Oke, berarti perlu adanya sarana untuk menjawab rumusan masalah. Ya, betul. Jadi apa yang muncul dalam simpulan ada 3. Yang pertama, penulisan karya ilmiah perihal sistematika, pentingnya menulis karya ilmiah dan keterkaitan topik, dan perlu adanya sarana untuk menjawab rumusan masalah. Gitu ya. Oke. Yang paling akhir, maka yang pertama, ketika kita daftar bersama apa yang menjadi simpulan senaja dan sama, bahwa peserta didik mampu menganalisis dan menentukan isi proposal penelitian dalam pertemuan ini secara tadi bergantian dan menanggapi, tentu proses ini menjadi baik untuk dilakukan di pertemuan selanjutnya untuk menemukan apa? Isi dan sistematika. Kemudian peserta didik mampu menganalisis dan menentukan sistematika proposal penelitian dan sampai akhirnya nanti karya ilmiah. Maka di pertemuan hari ini demikian terkait dengan sistematika. Sebelum diakhiri, silahkan kalau ada yang ditanyakan perihal apa yang menjadi pembelajaran di hari ini dan apa yang menjadi proses kita belajar di hari ini, silahkan jika ada yang ditanyakan. Jika tidak, terima kasih untuk hari ini. Kita akan melanjutkan pertemuan selanjutnya di kesempatan yang sama. Tentu ada hal yang baik dan tentu ada hal yang perlu disempurnakan. Jika ada sumur di ladang, boleh menumpang mandi. Jika ada umur panjang, bolehlah ketemu lagi di kesempatan yang sama. Kita tutup dengan berdoa. Oke, Beli boleh dipimpin doa di depan Beli supaya kita bisa mengakhiri pembelajaran di hari ini. Silakan Beli. Marilah teman-teman, dan saat itu kita berusahakan di masing-masing untuk berdoa. Doakan kami secara Katolik, mohon bagi yang agama lain silakan disampaikan. Dalam Bapa, dan Putra, dan Roh
perlindunganmu selama kami berkegiatan, terutama setelah pembelajaran kami pada hari ini. Sekarang Tuhan, kami akan mengakhiri pembelajaran kami ini. Kiranya Engkau memberi kami berkat perlindungan setelah ini kami akan pulang atau melakukan kegiatan, agar kami selalu senantiasa menghasilkan hasil yang terbaik dan juga selalu dapat melakukan segala kegiatan demi kemuliaan nama-Mu yang lebih besar. Sampai yang seperti itu, Doakan kami. Amin. Terima kasih Mel dan teman-teman. Terima kasih Meli yang sudah memimpin doa. Silahkan boleh pulang, dan yang jurnalistik, tugas jurnalistik boleh tinggal di sini. Oke, terima kasih. Selamat sore. Tuhan memberkati.